Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu. Saya undang untuk Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan namanya, karena dialah Raja di atas segala raja.
mau naikkan syukur kita untuk Tuhan kita. Amin. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Amin. Amin. Di hadapan tahtanya yang kudus, kita mau menyembah Dia, menghampiri tahtanya lebih lagi.
tidak henti-hentinya bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Mari kita keluarkan dari hati, mulut, lidah, bibir kita ucapan terima kasih kita. Selama 1 bulan Januari Kau telah memimpin kami ya Allah. Kau adalah Allahnya Bapa Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel. Ada di tengah-tengah kami. Kami mengenal Engkau lewat nama Yesus, lewat pribadi Yesus. Haleluya, haleluya. Kami masih percaya akan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus yang Kau percayakan kepada kami untuk melewati tahun ini dengan hidup menjadi lebih daripada pemenang. Haleluya. Yang susah Kau hiburkan pada pagi hari ini. Haleluya. Kau sampai Kau mengerti bahasa kami. Kau melihat kedalaman hati kami yang sedalam-dalamnya. Hibur kami yang susah, sembuhkan kami yang sakit. Berikan kami jalan keluar ya Tuhan, bagi kami yang sedang mengalami jalan buntu. Karena Yesus adalah jalan itu sendiri. Yesus adalah solusi dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang menaruh percaya kepada-Mu. Yesus pernah mati, dikubur, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga untuk menyelesaikan masalah-masalah kami. Di dalam nama-Mu Yesus, dengan kepercayaan kami, tidak ada kata terlambat Tuhan. Haleluya. Satu persatu Kau hampiri, satu persatu Kau peluk, karena kami sangat berharga di hadapan-Mu. 1 Petrus 2:9 berkata bahwa kamilah bangsa, akulah bangsa yang terpilih, imamat-imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, milik Tuhan sendiri. Inilah biji mata-Mu, inilah harta kekayaan-Mu, sedang berdiri, sedang duduk di hadapan hadirat-Mu, bersyukur dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Berikan kami roh hikmat yang baru, pengertian-pengertian yang baru pada hari-hari ini, khususnya untuk firman yang Tuhan yang akan disampaikan. Haleluya. Paradigma baru, gaya hidup baru, karena Kau sudah memulai hidup kami dengan cintaan baru, penuh Roh Kudus, penuh firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Maha besar, maha tinggi, maha hadir, maha pengampunan, maha pengampun Tuhan. Kau Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Yesus, Kau adalah Alfa dan Omega. Haleluya. Terimalah pujian penyembahan kami di rumah-Mu Tuhan. Ampuni semua hal yang tidak berkenan kepada-Mu selama sepekan ini. Selama bulan Januari basuh dengan darah. Tutur kata, perilaku, semua Bapa yang tidak mempermuliakan nama-Mu basuh dengan darah. Kami siapkan tanah hati yang baik, kedua telinga yang baik Bapa, mata rohani, mata iman yang terpusat untuk firman-Mu yang akan disampaikan. Berkati kami, sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib. Dengan hati yang ikhlas, hati yang penuh sukacita, dengan hati yang lapar dan haus akan firman-Mu, kami duduk diam dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan mengawali
firman yang disampaikan, yaitu kita akan mendengar dan melihat, menyaksikan sebuah video ya tentang di dalam Tuhan Yesus tidak ada kata terlambat ya. Kalau kita beli sesuatu misalnya di mall-mall ya, di Ramayana misalnya, mesti kita ibu-ibu terutama akan melihat ini sudah kadaluarsa belum ya, sudah expired belum ya. Kalau sudah kadaluarsa ya tidak mungkin kita beli. Ada yang bilang sama saya, itu susunya tuh masih 6 bulan. Tapi pagi ini ya, bahwa kuasa kebangkitan di dalam Yesus Kristus Tuhan membuat orang percaya ini yakin bahwa apapun yang sedang kita alami, tidak ada kata terlambat untuk Tuhan itu menolong kita. Salah satu mungkin pemikiran kita yang harus selalu nyentel itu loh, peristiwa kebangkitan Lazarus itu loh, Bapak Ibu, sudah dikubur loh 4 hari itu sudah. Ya itulah contohnya kadaluarsa. Contohnya sudah nggak mungkin sudah dikubur. Kalau anak janda Nain kan masih dipikul ya menuju ke tempat pemakaman, sudah dikubur 4 hari. Makanya Marta kan berkata, guru sudah busuk katanya. Dan saya sangat senang dengan kisah itu, dan saya berusaha untuk menghidupi saat-saat dalam perjalanan hidup ini. Kan kita kan tidak Pujian juga mengatakan Tuhan tak pernah berjanji. Langit itu apa? Selalu apa? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji, dan seterusnya. Ya, mari kita dengarkan pujian ini. Saudara perhatikan ada teksnya itu di situ nanti. Lagu ini saya pilih ada beberapa penyanyi. Ya, tapi saya rindu untuk membagikan yang penyanyi yang satu ini. Ya. Mungkin agak ditekuk-tekuk itu suaranya, tapi tidak apa-apa. Karena saya milih yang ada teksnya. Tuhan Yesus memberkati. Lagunya judulnya Dia Mengerti. Monggo Pak Didi. Sebentar ya Pak Ibu, bisa sambil bernafas lagi. Saya tuh hari-hari ini di titik sama jemaat, suara saya kalau untuk menggil-menggil katanya. Nah ini sudah terdengar sekarang ya. Mari kita lihat teksnya itu.
satu hal yang Dia minta agar kita apa? Satu kata saja, percaya. Namun satu hal yang Dia minta agar aku percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ke 6 dikatakan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Yesus berdiri di depan kita jemaat, sambil melihat tentang persoalan yang sedang kita hadapi. Saya ulangi, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Bapak Ibu, yang ditanyakan itu lauk pauk. Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat 6, maka kata Yesus pada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Saya ulangi lagi, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Wow, ini luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang pagi ini ada kembali di rumah Tuhan. Ya, tiap minggu kita berkomitmen untuk menikmati bait-Nya dengan segala acaranya yang kurang lebih 1,5 jam. Kita tahu dalam kitab-kitab Injil dikatakan bahwa murid-murid Yesus itu hidup bersama-sama, berinteraksi, bergaul dengan gurunya yaitu Yesus. Yang akhirnya mereka tahu bahwa itu adalah Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh seluruh muka bumi. Ya, mereka hidup selama 3,5 tahun, dididik Tuhan, diajar Tuhan, diajari pelayanan, dan mereka menyaksikan banyak hal-hal yang dahsyat, mujizat demi mujizat terjadi dalam kebersamaan mereka, karena mereka memang timnya Tuhan Yesus, tim yang pertama kali dipilih, 12 orang. Ya, dipilih berjalan bersama-sama, suka duka bersama-sama. Mereka tahu bahwa Yesus itu adalah guru dan Tuhan mereka. Dan karena tugas Tuhan Yesus hampir selesai, pada waktu itu Dia harus masuk lebih dalam di dalam rencananya Bapa. Kebersamaan mereka yang kurang lebih selama 3,5 tahun itu, Bapak Ibu, akhirnya berakhir dengan yang namanya lembah kekelaman. Karena Tuhan Yesus yang mereka sembah itu adalah akhirnya mati, disalibkan. Bahkan mereka melihat sendiri dikuburkan. Artinya perjalanan yang selama ini penuh harapan, penuh iman, penuh sukacita, itu berhenti pada saat Yesus itu masuk lebih dalam rencana Bapa di surga untuk karya keselamatan. Tuhan mereka telah mati. Tuhan mereka telah dikuburkan. Jadi perjalanan selama 3,5 tahun itu rasanya berlalunya begitu cepat.
ya, dan sepertinya tidak berarti lagi. Berapa tahun kita menjadi pengikut Kristus, berapa tahun kita menjadi murid-murid Yesus. Sekalipun pada saat Yesus, pada waktu bersama-sama dengan mereka, Yesus sering mengatakan bahwa anak manusia, dia akan menderita sengsara, disalibkan dan mati, dan dikuburkan pada hari yang ketiga bangkit. Dan dia akan tetap menepati janji-janjinya. Dia akan bangkit. Dia berkata, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia akan tetap menepati janjinya. Bahkan dalam pujian tadi, dia akan tetap setia kepada janji-janjinya. Sampai dikatakan bagi yang percaya akan mengalami mukjizatnya yang nyata. Sebab Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Ya, hari-hari ini untuk menguatkan iman kita harus berani berkata seperti itu. Tuhanku tidak pernah berdusta. Amin Bapak Ibu. Tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Firman Tuhan mengatakan sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Saudara lihat Mazmur 121 itu penolong kita, penjaga kita, gak pernah tertidur, bahkan hati sare, gak pernah terlelap, selalu menjaga kita. Dan pendampingannya, pertolongannya itu unlimited, tidak terbatas. Sekali lagi, ia setia terhadap janji-janjinya. Bagi mereka yang percaya, bagi kita pagi ini hanya percaya dan percaya. Temanya kan begitu juga penutupnya. Allah tempat pelindungan kita, gunung batu pertahanan kita, Allah yang kupercayai. Hari-hari ini yang kita kerjakan, puji Tuhan sudah berlalu 1 bulan, masih 11 bulan lagi. Dan seorang hamba Tuhan mengatakan, Februari loh mulainya kesengsaraan itu. Harus ada berita seperti itu, tingkatkan kepercayaan kita lebih lagi. Tuhanku tidak pernah berdusta. Tuhanku selalu bersama-sama dengan aku. Loh, saudara percaya apa enggak bahwa dia berdiri di tengah-tengah kita? Sedang menghibur, menasihati. Termasuk yang melayani firman ini butuh kekuatan dari dia, butuh pendampingan daripada dia. Guru mereka telah mati, maka hilanglah semua harapan. Yang luar biasa adalah mereka memutuskan kembali, ya, atau mereka memutuskan bersama-sama untuk kembali kepada kehidupan lama. Ini yang bahaya. Mereka memutuskan untuk kembali kepada pekerjaan lama. Padahal maksud Tuhan itu, waktu ketemu dengan murid-murid waktu di pantai itu, Yesus berkata, aku mulai hari ini aku akan jadikan kau penjala manusia. Visi misi itu belum digenapi. Tapi ini mereka kembali kepada hidup lama, kembali kepada pekerjaan yang lama. Hati-hati Bapak Ibu di tengah-tengah penantian kita, harapan-harapan kita. Kadang-kadang kita bisa lelah, kita bisa capek. Maka di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang tetap setia percaya, mempercayai Tuhan, yang tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dikatakan Tuhan itu memperbarui kekuatannya. Seperti pagi ini dikatakan dia berlari, dia terbang seperti Raja Wali dengan kedua sayapnya. Berlari tidak penat, berjalan tidak lelah. Itulah angkatan orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi mereka Bapak Ibu telah, ya mungkin kalau zaman sekarang, aku tidak mau lagi jadi WL, tidak mau lagi jadi singer. Karena pelayananku, persoalanku tidak kunjung-kunjung berhenti, malah ada saja. Apalagi kalau itu masalah keuangan adalah sangat-sangat rumit. Ya, karena kita mungkin berpikir bahwa uang itu adalah segala-galanya dalam hidup kita. Tapi tak kunjung juga Tuhan datang menolong. Tapi pagi ini firman Tuhan yang sederhana yang disampaikan hambanya ini, ayo Bapak Ibu kita lebih mempercayakan hidup kita kepada Dia. Bahwa Dia itu Yesus is my everything. Segala-galanya dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam perjalanan hidup ini. Apakah Anda yang lajang, yang sudah berumah tangga, atau mungkin yang sudah ditinggal suami, ditinggal istrinya, sendiri saja di rumah. Tetapi disitulah
Ada sepasang mata yang kudus, ada pribadi yang sebetulnya seperti yang dikatakan Daud, aku melihat Tuhan ada di sebelah tangan kananku. Jangan kita sekali-kali meninggalkan kehidupan yang sudah begitu manis dengan Tuhan Yesus. Ya, betul lagu pujian itu betul, yang dinyanyikan kelihatannya sama, yang dia mungkin dinyanyikan oleh Nikita kalau tidak salah. Tuhan tidak pernah berkata bahwa kamu akan kalau melewati laut itu tidak ada badai, tidak ada ombak, mulus semuanya lancar saja. Tidak pernah seperti itu. Nanti kita akan kanak-kanak terus. Dalam pembacaan kita, Bapak Ibu, dikatakan, wah, ayat-ayat ini saya nantikan, Bapak Ibu. Saya nantikan sampai hari Jumat malam itu baru. Yang heran itu begini, Bapak Ibu. Saya tuh nantikan, saya gelisah, Tuhan, banyak bahan-bahan khotbah yang saya sampaikan, tapi yang mana tuh Tuhan, apa yang menjadi keperluan umatmu, keperluan hambamu? Kau yang tahu apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Saya memejamkan mata, Bapak Ibu. Tahu-tahu seperti ditampakkan Tuhan itu, saya melihat air yang jernih keluar dari mata air. Ada sungai yang kecil gitu, ya cukup luas lah. Ada batu-batu yang airnya itu bening sekali. Saya jadi teringat bahwa Dia membimbing kita tuh ke air yang tenang. Saya melihat ada air yang jernih itu mengalir dari mata air itu, tapi sudah bentuknya seperti sungai dan batu-batunya kelihatan. Dan saya menikmati bahwa kita bersama-sama datang ke sungai itu untuk minum. Jadi yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya, tetapi wujudnya itu air yang tenang, air yang jernih. Minumlah, Bapak Ibu, karena perjalanan kita masih panjang sekali, masih lama, masih dikaruniakan banyak hal, dan Tuhan menyatakan keajaiban-keajaibannya bersama kita dalam hidup kita. Mari kita minum air yang jernih itu. Saya tutus air mata saya itu udah habis dulu. Aku bersama dengan keluarga GKI Elim dan semua yang mendengar khotbah pada pagi hari ini, kita sedang minum air yang jernih itu, yang menyegarkan, yang membuat wajah kita itu bercahaya-cahaya, yang membuat kita itu selalu kuat, selalu menghadapi perjalanan hidup kita. Apakah itu oma, opa, atau yang lebih muda lagi. Ya, lalu datanglah firman ini. Waduh, apalagi ketika firman ini datang, Bapak Ibu. Yohanes 21 ayat 1 dikatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Penampakan Yesus ini, Bapak Ibu, itu yang ketiga. Yang pertama kali ini berbahagialah ibu-ibu. Timnya Yesus itu banyak wanitanya juga. Pada waktu itu Yesus bangkit. Siapakah yang datang mendekat ke kuburan? Wanita-wanita, murid-muridnya Yesus. Walaupun yang dikenal itu 12 orang murid yang spesial, tapi wanita-wanita waktu itu masih merasakan getaran-getaran cinta, sentuhan dari Tuhan Yesus. Barangkali mereka lupa kalau Tuhannya pernah berkata bahwa gurunya itu pernah berkata dia akan bangkit. Tetapi ada sesuatu karena kepekaan wanita itu luar biasa. Dia mengajak teman-temannya, ayo kita pergi ke kubur, membawa rempah-rempah. Mungkin mereka juga bertanya, nanti siapa yang membuka batu yang besar itu? Wong kita menyaksikan bahwa batu itu begitu besar menutup kuburan guru kita, Tuhan kita. Tapi gelora cinta kita itu, gelora cinta mereka terus bergerak ke tempat pemakaman itu. Dan sampai di situ, Bapak Ibu, kuburan itu batunya sudah terbuka. Dan ada satu pribadi ngomong kepada mereka, ya, dia telah bangkit. Pergilah ke Galilea. Aku nanti akan ke sana dan sampaikan kepada Petrus. Ya, kalimat dan itu, wah, dan sampaikan kepada Petrus. Wah, bisa dikatakan ketakutan sedang menguasai mereka, ketakutan, kegentaran. Wah, ternyata memang guruku bangkit, Tuhan kita bangkit. Apa yang dia katakan betul-betul dia itu mewujudkannya, membuktikannya.
Yang kedua, 2 orang yang kebangkitan yang kedua, penampakan yang kedua, waktu itu 2 orang pergi ke Emmaus. Di sana Yesus juga menampakkan diri pada mereka. Banyak hal Yesus cerita tentang Mesias yang adalah tentang dirinya. Lalu mata mereka menjadi terbuka ketika mereka sedang memecah. Yesus mengajak mereka memecah-mecahkan roti. Itu penampakan yang kedua. Penampakan yang ketiga adalah apa yang sedang kita renungkan bersama-sama. Yesus sedang datang ke Danau Tiberias di tempat di pantai yang airnya sangat jernih. Saya percaya itu kejadian itu adalah pada hari agak siang, pagi agak siang. Jadi ini adalah kebangkitan atau penampakan dari kebangkitan Yesus yang ketiga. Ayat 21, ayat 2 dikatakan di sini. Pasal 21 ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Perhatikan ya, Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang murid yang lain. Ini orang-orang tim itu, Bapak Ibu. Ya. Simon Petrus itu adalah murid yang tertua, ya, yang merasa paling banyak melakukan pekerjaan Tuhan, paling banyak melayani Tuhannya. Thomas kita tahu, ini orang pandai. Thomas ini gambarannya orang pandai. Yang satu adalah senior, yang kedua orang pandai. Nathanael ini orang luar biasa lagi. Nathanael itu dikenal orang yang ini loh apa namanya, tidak ada kepalsuan. Orang Israel yang sejati itu Nathanael. Dan beberapa murid-murid yang lain, termasuk Yohanes yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu, atau murid yang paling mengasihi Tuhan Yesus itu ada di situ. Mereka sedang berkumpul bersama-sama, ya, di tempat itu. Kalau boleh saya katakan, orang-orang yang sedang bingung, putus asa, stres, mungkin depresi. Yang paling malu itu mungkin Petrus. Ya, kalau si Thomas sih yang mengatakan, pokoknya kalau aku tidak mencucukkan tanganku ke tangannya, ini tangannya ke lubang paku, tidak akan percaya. Di situ mereka yang bisa sedang mengalami sesuatu yang tidak enak, kelam. Itu bisa terjadi atas orang-orang percaya pada hari-hari ini. Saya mendengar sebuah kabar ya, ada seorang hamba Tuhan yang cerita bahwa di masa pandemi ini dia dipelihara Tuhan, jemaatnya ribuan. Ya, dia sering mendapatkan telepon dan beberapa hamba-hamba Tuhan yang sama-sama pelayanan, konseling, datang minta didoakan. Karena mereka yang jemaatnya ribuan sudah tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Mereka punya kebutuhan dan mereka berkata, Ibu, biaya operasional gereja tiap bulan itu 3 miliar. Dari mana Ibu? Itu orang-orang yang lebih dulu melayani, mungkin orang-orang pandai. Ya, orang-orang yang sungguh-sungguh pada waktu itu bisa izin Tuhan dengan adanya pandemi ini. Mereka begitu banyak, Bapak Ibu. Berkumpul bersama-sama. Udah bingung semuanya. Terutama yang senior ini. Lalu apa yang dikatakan pada ayat berikutnya, dikatakan ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka semua diajak Petrus. Petrus itu ngomong, aku boleh iwak. Ya. Lalu yang lain berkata, daripada kita nganggur, aku juga. Ngapain kita pelayanan? Sekarang kelihatan lagi laut luas, danau yang luas, di situ penuh ikan. Kita orang berpengalaman, bisa mencari ikan sebanyak-banyaknya katanya. Oke, kita orang-orang ahli. Ya, akhirnya mereka masuk seberang. Ya, dengan pengalamannya, taburkan jala sebelah kiri, taburkan jala sebelah kanan. Orang-orang pengalaman, Bapak Ibu. Dan Alkitab menulis, mereka
mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ikan tidak didapatkan. Hasilnya adalah 0. Bisa ya terjadi seperti itu. Sekarang ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ini kebutuhan kita sehari-hari. Tidak mungkin kita makan ini bubur terus, tidak mungkin. Pasti kita butuh lauk-lauk. Ya, belum sayurnya. Tapi Tuhan itu berkata, apakah kamu butuh lauk pauk? Lauk pauk loh yang ditanyakan, ini hal yang sederhana. Langsung mereka, karena mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa semalam-malaman, ya, mereka berkata, bagaimana? Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saya konfirmasikan dengan Lukas ya, Bapak Ibu. Luar biasa ini. Lukas pasal 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, jadi mereka ini, Petrus langsung, ya mungkin begini Petrus, wah aku pengalaman kok. Aku membuat perahu saja bisa, teknik-teknik untuk mencari ikan aku sudah pinter kok. Semalam-malaman gak ada hasil kok. Ini kok malah aku disuruh balik lagi sama teman-teman ke tengah lagi untuk menaburkan. Malah Yesus berkata taburkan sebelah jalan itu ke sebelah kanan. Memangnya tadi malam naburnya hanya ke kiri saja, kan ya mesti ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tetapi ya mereka tetap melakukannya, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar. Ya, bentar. Ayat yang keempat dulu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, ini Bapak Ibu ya kuncinya di sini. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena engkau yang menyuruhnya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bapak Ibu, luar biasa. Karena mereka mau diajak masuk lebih dalam dengan pelajaran tentang iman yang Yesus sampaikan pada pagi hari ini. Balik lagi Petrus, ke tengah lagi, tebarkan sebelah kanan. Lalu Petrus berkata, karena guru yang mengatakannya, aku mau juga melakukannya. Dan pada waktu mereka bersama-sama dan tidak terdengar keluhan yang mereka lakukan, bagian saya, bagian kita pada hari ini hanya mentaati apa yang Dia perintahkan. Menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati di tengah-tengah mungkin situasi akan semakin keruh. Tetapi sementara kita diingatkan bahwa Tuhan seperti janji firman-Nya, tema pada tahun ini, ya kalau diibaratkan itu seperti sauh yang dilabuh. Sauh itu jangkar dilemparkan ke belakang tabir, itu iman kita itu dilemparkan lebih jauh lagi ke hatinya Tuhan. Iman kita juga maksudnya itu ditebarkan ke sebelah kanan, lebih dalam lagi. Iman kita di bawah Tuhan lebih masuk lagi. Pada hari-hari ini kelihatannya memang mustahil karena selama ini tidak ada hasil.
Ya, ini tindakan iman itu seperti itu, Bapak Ibu. Dan nanti dalam implementasinya, prakteknya seperti apa, kita akan mengalami sendiri-sendiri. Tapi bagian kita adalah percaya. Karena gurunya yang menyuruh, mereka kembali ke tengah untuk menebarkan jalannya ke sebelah kanan. Sekalipun semalam-malaman mereka telah melakukan menebar ke sebelah kanan berulang-ulang, mereka nurut, tunduk, ikut saja yang dikatakan gurunya. Hasilnya banyak sekali ikan. Dikatakan 2 perahu penuh ikan-ikan besar. Jumlahnya berapa? 153. Padahal apa? Mintanya lauk, diberi Tuhan 2 perahu penuh dengan ikan. Sampai jalannya itu satu sisi mengatakan koyak, yang satunya berkata hampir koyak. Mintanya lauk, Bapak Ibu, tapi diberi berkat ini. Oh, saya pernah waktu SMA, teman duduk ya satu bangku itu, pekerjaannya ya seperti ini, tapi dia punya bagam, punya tempat ikan. Kalau Bapak Ibu pas musim kemarau itu kan dari pantai kan melihat ada rumah-rumah, ada lampunya. Kalau malam itu tempat mencari ikan namanya bagam. Nah, teman saya namanya Mas Tris ini, tiap hari diajak orang tuanya untuk ke bagam. Jadi dia cerita, ya, jadi di situ ada lampu, nanti beranjangnya itu diturunkan begitu karena ada lampu. Nah, itu ikan-ikan ngumpul di situ, diangkat. Ikannya banyak. Waktu itu tidak salah dapat 1 tombong, satu tombong, 1 karung kecil. Yang luar biasa waktu saya pulang itu ya saya disangoni, masih kelas 1 SMA disangoni, dikasih uang, saya dikasih ikan juga, rasanya senang. Ya, itu hanya 1 tombong saja. Kalau sekarang ya 1 karung lah, karung plastik kecil gitu. Tapi ini 2 perahu loh Bapak Ibu. 2 perahu, minta lauk, dikasih 2 perahu. Itu Tuhan kita pada hari-hari yang mendatang ini. Masihkah kita tidak percaya? Ya mungkin kebahagiaan mereka itu, wah, kan hanya 2 perahu itu berapa orang saja, dan itu lebih dari cukup. Pasti kalau itu dijual seperti minyak seorang janda dengan anaknya itu, tahu, setelah dituang habis penuh semua buli-buli itu kalau dijual sampai dikatakan bisa untuk melunasi utang-utang. Ini 2 perahu, minta lauk, dikasih 2 perahu ikan. Itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Percayalah Bapak Ibu, itu Tuhan kita berdiri di tengah-tengah kita. Dia pelindung, dia pendamai, dia segala-galanya dalam hidup kita. Ayo, jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Kita punya Tuhan yang namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ya, kita nyanyikan pujian itu tadi lagi. Begitu indah, nanti setelah itu dia diteruskan oleh Pak Gembala. Namun satu hal dia minta, apa? Agar kita, apa? Oh, suaranya Pak Widodo saja yang keras. Namun satu hal dia minta, agar kita sampai mujizat. Wah, ya. Pak Lukito biasanya nyanyi bandar Pak Lukito. Ayo Pak. Terkadang kita merasa, ya Oma ya, kadang merasa Tuhan itu jauh dan jauh kok. Kita lauk diberi ikan 2 perahu, 2 perahu loh. Adik-adik, usian ini tadi saya bilang, terus kamu main puji-pujian terus melebihi mamahmu terus. Baru pertama kali dia main puji-pujian, ya. Terkadang kita merasa, tak ada jalan terbuka. Tak ada jalan terbuka. Ada lagi. Tak ada lagi waktu. Apa? Terlambat sudah. Kalimat ini dasar Bapak Ibu. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Orang percaya, mujizat nyata. Katakan dia mengerti, dia peduli. Dia
telinga kita mendengar. Karena aku merasa tak ada jalan terbuka, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, tak ada lagi waktu. Terlambat sudah, lambat sudah. Amin. Tuhan tak akan pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu ingat janjinya, Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Pegang janjinya bagi orang percaya, bagi orang percaya. Bisa dikatakan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, katakan, Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia mengerti, peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang indah agar kita percaya, sampai mujizat terjadinya. Kami amini kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kami boleh dengar. Kami mau meresponi dengan sikap hati. Kami mau percaya ini. Karena barang siapa yang percaya, ia akan melihat kemuliaan Allah. Terima kasih Engkau tanamkan benih firman yang hidup, yang memberi kami kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada ketenangan, ada damai sejahtera. Engkau berkati setiap umat-Mu pagi hari ini. Kau tambah-tambahkan iman percaya kami kepadamu. Dan Kau bawa dalam kemenangan kepada kemenangan yang lebih, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Di dalam percaya ada kemuliaan Tuhan. Percaya dan beriman, kemudian melakukan tindakan, melakukan apa yang kita percayai, itu bukti sebagai iman. Saat kita menghadapi situasi, masalah, kesulitan, persoalan, yang paling penting sikap hati dan fokus kita kemana. Saat kita hanya melihat pada persoalan masalahnya, maka masalah itu semakin diberi makanan, semakin kelihatan tampak besar.
dan dia semakin berkuasa atas hidup kita. Tetapi ketika kita fokus kepada apa yang Tuhan lakukan kepada hidup kita, apa yang Tuhan sudah perbuat, maka Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dibesarkan, maka masalah itu semakin kecil. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Pegang itu di dalam ketenangan, di dalam damai sejahtera, di dalam hadiratnya. Dia memberi kekuatan melebihi daripada apa yang kita hadapi. Saat mengalami banyak hal, mari kita melihat ke apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Alam semesta yang diciptakan dengan begitu besar menyatakan kekuasaan dan keagungannya, menyatakan bahwa Dia menyediakan semua itu bagi setiap kita. Lihat, gunung dan lembah yang menghijau, burung yang tidak pernah khawatir, setiap pagi hari dia berkicau, dia memuji Tuhan. Kita boleh menikmati hadirat kuasa-Nya, kita boleh menikmati damai sejahtera-Nya. Ketika kita masuk di dalam hadirat-Nya, kita akan didekat, kita akan disapa. Dia ada, Dia mengetahui setiap apa yang kita perlukan, apa yang kita hadapi. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Dia bekerja sampai hari ini, Allah Bapa pun bekerja bagi setiap kita. Percaya di dalam hadiratnya ada damai sejahtera. Di dalam damai sejahteranya ada kuasa yang mengalahkan. Mari kita bagi berdiri, kita naikkan pujian bersama-sama. Ini lagu baru bagi yang belum pernah dengar, khususnya bagi anak-anak muda atau remaja. Ya, jadi baru dan lama itu sebetulnya sama. Yang belum pernah dengar berarti baru. Yang sudah pernah dengar, oh ini lagu lama. Ya, lama dan baru itu tidak ada bedanya. Amin. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghilau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagunganmu. Sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, sebab Kau Tuhanku hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan
kembali ke alam. Ketika ada situasi yang menggoyahkan, mencuri damai sejahtera dan sukacita, bahkan iman percaya karena masalah, karena persoalan. Ia alam semesta. Dia diciptakan untuk kita semua. Dia ada untuk kita semua. Kalau semua itu diberikan kepada kita, apalagi segala keperluan-kebutuhan kita, lalu itu berapa sih? Ada nggak satu orang yang makan terus kemudian misalkan ikan gurami gitu, satu orang 5 ekor ikan, dan tidak ada ya satu, kalau satu ekor besar sudah cukup. Ini dikasih 2 perahu. Dia memberi lebih daripada apa yang kau minta. Dia memberi lebih daripada apa yang kau perlu. Dia memberi lebih daripada apa yang engkau doakan. Itu Tuhan kita, Tuhan yang bertanggung jawab, memelihara, memberi bukan hanya berkecukupan, tetapi berkelimpahan. Amin. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu
kami berseru-seru, Engkau mendengar. Engkau dekat dengan orang yang remuk hati. Engkau dekat dan Engkau peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripadamu. Karena kami percaya pertolongan bukan dari mana-mana, tetapi pertolongan hanya datangnya daripada Tuhan Yesus semata. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang menguatkan kami pagi hari ini. Engkau Tuhan yang bertanggung jawab, Engkau Tuhan yang peduli, dan Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau menyembuhkan seluruh area aspek kehidupan kami yang sakit, mulai dari roh, tubuh, dan jiwa kami. Ekonomi, sandang pangan papan, semua yang sakit Engkau menyembuhkan, dan kami terima kesembuhan ilahi-Mu. Berkat yang menyelamatkan itu turun atas kami, melimpah dan mendatangkan sukacita kami menjadi penuh. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Miarsodono yang menyampaikan firman-Mu yang hidup. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanan, Engkau berkati pekerjaan, Engkau berkati anak cucu keturunannya. Karena kami percaya pada setiap orang yang benar, kami melihat anak cucunya tidak berkekurangan. Engkau berkati semakin berkelimpahan, dan Engkau buat mereka perkasa di bumi. Terima kasih Tuhan, kami menerima, kami percaya dan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Dan setiap apa yang kami kerjakan, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Engkau halal setiap belalang pengirik, setiap kuasa-kuasa jahat yang ingin mencuri damai sejahtera dan sukacita kami daripadamu. Karena kami milik kesayangan-Mu, umat kesayangan-Mu yang Kau bela. Perlindungan, pemeliharaan, pembelaan itu selalu ada menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu, kami pulang di dalam sukacita-Mu. Sekali lagi dan setiap apa yang kami perbuat, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Malaikat-Mu menatang menyertai perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Segala kepujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan yang kami sembah. Tapi setiap kita yang percaya, kita bersama-sama berkata haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Silakan duduk terlebih dahulu.